Di tengah ribuan jamaah, tepat di depan Ka'bah, seorang wanita lanjut usia tiba-tiba menjerit kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari Ibu Rasinah, seorang wanita lansia dari sebuah desa kecil di Jawa Barat, menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bekerja di sawah sambil memendam satu impian sederhana, melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Impian itu bukan sekadar keinginan, tetapi sebuah doa yang ia bisikan setiap malam setelah syalat, meski ia tahu tubuhnya semakin renta dan langkahnya sudah tak sekuat dulu. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa menatap gambar Ka'bah yang ditempel di dinding rumahnya. Setiap kali menatapnya, dadanya sesak oleh kerinduan yang sulit dijelaskan. Kerinduan itu ia simpan, ia jaga, meski setiap orang di kampungnya berkata bahwa tubuhnya sudah terlalu lemah untuk perjalanan jauh. Namun suatu hari, anaknya, Karjono, pulang dengan wajah penuh haru. Ia menggenggam tangan ibunya dan berkata pelan, "Bu, kita berangkat umrah bulan depan." Ibu Rasinah terpaku. Tangannya bergetar, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti baru saja mendengar panggilan dari langit. Ibu Rasinah menatap wajah anaknya lama sekali, seakan memastikan bahwa kalimat itu bukan mimpi. Dan ketika Karjono mengangguk, tubuhnya langsung lemas karena haru. Bayangan Ka'bah, yang selama ini hanya ia lihat di poster, kini berubah menjadi undangan nyata, undangan yang tak pernah ia sangka akan datang di usia senja. Berhari-hari setelah itu, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia mulai menyiapkan perlengkapan kecil, meski seringkali harus berhenti karena tubuhnya mudah lelah, tetapi semangatnya itu tak pernah padam. Justru semakin besar, seperti api kecil yang ditiup angin lembut. Tetangga-tetangganya berdatangan memberi ucapan selamat. Ada yang memeluknya, ada yang menitipkan doa. Ibu Rasinah hanya bisa tersenyum sambil berkata pelan, "Saya ini bukan siapa-siapa, tapi Allah tetap mengundang." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Dan sebelum hari keberangkatan tiba, ia kembali memandangi poster Ka'bah itu. Bedanya, kali ini bukan lagi sebagai mimpi yang jauh, tetapi janji yang akan segera ia datangi. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah mengundang hamba-Mu yang lemah ini." Tangis di depan Ka'bah. Setibanya di Masjidil Haram, langkah Ibu Rasinah tampak gemetar. Meski berada di kursi roda, wajahnya menampakkan sesuatu yang belum pernah Karjono lihat sebelumnya, campuran takjub, gentar, dan kerinduan yang bertahun-tahun dipendam. Cahaya putih memantul di wajahnya ketika bangunan suci itu mulai terlihat dari kejauhan. Begitu Ka'bah terlihat jelas hitam megah di tengah jutaan doa, air mata Ibu Rasinah langsung pecah. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya bukan tangis biasa. Itu adalah tangis rindu puluhan tahun yang akhirnya menemukan rumahnya. Karjono yang mendorong kursi roda ibunya ikut tercekat. Ia belum pernah melihat ibunya menangis sedalam itu. Setiap detik terasa sakral, seakan waktu berhenti hanya untuk menyaksikan seorang hamba yang akhirnya dipertemukan dengan Rabb-nya. Karjono memegang pundak ibunya, mencoba menguatkan. Ketika mereka makin dekat, Ibu Rasinah tak mampu lagi menahan kata-katanya. "Ya Allah, ya Rabb, akhirnya Engkau undang juga hamba-Mu ini." Suaranya bergetar, pecah di udara yang penuh zikir dari para jamaah. Beberapa jamaah di sekitar ikut menoleh. Sebagian ikut terharu melihat tangis seorang ibu yang begitu tulus. Karjono menunduk, menyeka air matanya. Ia ingat betapa keras ibunya bekerja di masa muda, betapa sering ia harus menahan sakit demi membesarkan anak-anaknya. Dan kini, melihat ibunya akhirnya berada di depan Ka'bah itu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Ibu Rasinah terus menangis, tetapi tangisnya berubah menjadi senyum penuh syukur. Ia mengangkat tangannya perlahan, meski sendi-sendinya terasa nyeri. Namun rasa lelah itu hilang seketika saat ia berbisik, "Ka'bah, aku datang sebagai tamumu." Di tengah lautan manusia, Ibu Rasinah tampak kecil dan rapuh. Tapi justru di sanalah ia terlihat paling kuat. Tak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk melaksanakan tawaf, meski tubuhnya di atas kursi roda. Karjono menarik napas dalam-dalam. "Bu, mari kita mulai. Bismillah." Menguji keteguhan seorang anak. Putaran pertama tawaf berjalan lancar. Karjono mendorong kursi roda ibunya dengan hati-hati, mengikuti arus jamaah yang padat. Meskipun tubuh Ibu Rasinah terlihat lemah, namun matanya berbinar, seakan seluruh energi hidupnya tertumpah hanya untuk momen ini. Setiap langkah kecil dari roda kursinya adalah doa yang bergerak.
Namun memasuki putaran ketiga, napas Ibu Rasinah mulai sedikit tersengal. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Karjono segera merunduk, menatap mata ibunya dengan cemas. Tetapi Ibu Rasinah tersenyum tipis, seakan ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Itu bukan senyum kuat melainkan senyum yang memaksa dirinya untuk tetap tegar. Arus jamaah semakin padat, membuat Karjono harus berkali-kali mengatur arah agar tidak tersenggol. Tapi fokusnya tetap pada ibunya. "Bu, kalau capek kita berhenti dulu ya," bisiknya. Namun dengan suara sangat pelan, hampir tak terdengar, Ibu Rasinah menjawab, "Jangan berhenti, Nak. Ibu ingin selesaikan ini." Karjono menelan ludah. Baginya, ibadah itu penting tetapi keselamatan ibunya jauh lebih penting. Ia ragu, hatinya berkecamuk. Melanjutkan berarti mempertaruhkan kesehatan ibunya. Berhenti berarti memutus harapan ibunya untuk menyelesaikan tawaf pertama dalam hidupnya. Karjono benar-benar terjebak dalam pilihan sulit. Memasuki putaran kelima, Ibu Rasinah mulai gemetar hebat. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda hingga buku jarinya memutih. Keringat dingin membasahi dahinya. Karjono panik, tetapi sebelum ia sempat menghentikan, ibunya berkata lirih, "Jika Allah memberi kekuatan, biarkan ibu lanjut, jangan halangi." Kalimat itu membuat Karjono terdiam. Ia sadar ibadah ini lebih dari sekadar ritual bagi ibunya, ini adalah puncak dari perjalanan hidupnya. Ia menunduk, menguatkan hati, lalu mendorong kursi itu lagi. Langkahnya pelan, namun penuh hormat dan keteguhan. Di tengah keramaian yang tak pernah berhenti bergerak, Karjono berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan ibu. Tapi kalau ini terlalu berat untuknya, tolong beri petunjuk." Ia tak tahu bahwa doanya akan segera dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Detik-detik kritis. Memasuki putaran keenam, tubuh Ibu Rasinah benar-benar kehilangan kekuatannya. Nafasnya mulai tersengal seperti tersedak udara panas. Dadanya naik turun cepat, dan kedua tangannya mulai menggigil tanpa kendali. Karjono yang berada di belakangnya langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Bu, tahan dulu. Kita istirahat," ucapnya dengan suara bergetar. Namun ketika Karjono mencoba menghentikan kursi rodanya, Ibu Rasinah menggeleng sangat pelan nyaris tak terlihat. "Nak, jangan berhenti. Ibu ingin selesai, biarkan ibu." Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering oleh rasa sakit. Karjono hampir menangis melihat tekad itu bercampur dengan kelemahan yang sangat jelas. Arus manusia tidak berhenti. Jamaah dari berbagai negara berjalan mengalir seperti sungai besar yang tak pernah padam. Di antara kerumunan itu, tubuh Ibu Rasinah tampak semakin kecil. Tubuhnya mulai merosot, bahunya jatuh, kepalanya miring seperti kehilangan kendali. Karjono mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tiba-tiba, tangan Ibu Rasinah terlepas dari pegangan kursi roda. Jemarinya yang tadinya mencengkeram erat kini jatuh lemah ke pangkuannya. Wajahnya memucat drastis, bibirnya mulai berubah warna. Karjono membungkuk panik, mencoba memanggilnya berkali-kali. "Bu, ibu dengar Karjono, Bu." Beberapa jamaah yang melihat kejadian itu langsung berhenti. Ada yang membaca doa, ada yang menepuk bahu Karjono, ada pula yang memanggil petugas Masjidil Haram. Suasana berubah mencekam dalam hitungan detik. Karjono memegang wajah ibunya yang terkulai, mencoba menahan tangis. "Bu, jangan gini. Ibu kuatkan. Tolong buka mata." Nafas Ibu Rasinah semakin pelan, sangat pelan. Tubuhnya dingin. Karjono merasa dunia runtuh. Ia mengguncang bahu ibunya lembut namun putus asa. "Bu, jangan pergi dulu." Ketakutan terbesar yang selama ini disimpannya, takut kehilangan ibunya, kini berdiri tepat di depan matanya, hanya sejengkal dari kenyataan. Dalam kekacauan itu, datanglah petugas medis Masjidil Haram berlari membawa tandu. Mereka memeriksa denyut nadi, memanggil nama Ibu Rasinah, lalu mengarahkan Karjono untuk memberi ruang. Karjono masih menahan tangan ibunya ketika petugas berkata, "Kita harus bawa beliau sekarang." Itulah momen ketika hati Karjono benar-benar jatuh seolah ditarik ke dasar bumi. Pertolongan yang datang di saat kritis. Petugas Masjidil Haram segera mengangkat Ibu Rasinah ke atas tandu dengan gerakan cepat namun penuh kehati-hatian. Karjono berjalan di sampingnya dengan langkah gemetar. Setiap detik terasa seperti memanjang, seperti seluruh dunia melambat kecuali detak jantungnya yang memukul semakin keras. Ia tak peduli pada kerumunan jamaah yang membuka jalan, fokusnya hanya pada wajah pucat ibunya. Di ruang medis, tubuh Ibu Rasinah segera disambungkan ke alat pemeriksa dan diberikan oksigen. Petugas berkomunikasi dengan bahasa Arab yang cepat, sementara Karjono berdiri kaku tak tahu harus berbuat apa.
Rasanya seperti menonton adegan paling menakutkan dalam hidupnya dan ia tak punya kendali atas apapun yang terjadi. Seorang petugas berdiri di samping Karjono dan berkata dengan bahasa Indonesia patah-patah, "Ibu mengalami kelelahan sangat berat, hampir kehilangan kesadaran total." Kata hampir itu menghantam Karjono seperti palu. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang sudah mengalir deras. "Tolong selamatkan ibu, saya mohon." Suaranya pecah. Sementara itu, tubuh Ibu Rasinah masih tampak sangat lemah. Namun yang membuat petugas medis terkejut adalah senyum kecil yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Senyum yang sangat halus, namun jelas terlihat, seakan ia merasakan sesuatu yang orang lain tidak tahu, ketenangan yang tidak masuk akal dalam kondisi seperti itu. Karjono mendekat, menggenggam tangan ibunya dengan kedua tangannya. "Bu, jangan bikin Karjono takut," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Ibu Rasinah membuka mata sedikit, menatap anaknya dengan pandangan sayu namun hangat. Dalam napas pelan, ia berbisik, "Karjono, kalau tadi Allah ingin memanggil ibu, ibu sudah siap." Kalimat itu membuat Karjono hancur seketika. Tangisnya pecah, jatuh di samping tangan ibunya. "Jangan bilang begitu, Bu. Karjono belum siap. Jangan tinggalin Karjono." Namun Ibu Rasinah menatapnya lembut, seolah ingin mengatakan bahwa hidup dan mati bukan dalam kendali manusia, dan semua berada dalam genggaman Allah. Dengan suara lemah, Ibu Rasinah berkata lagi, "Tapi mungkin, belum saatnya nak." Dan seakan sesuai dengan ucapannya, monitor di sampingnya mulai menunjukkan peningkatan stabil. Petugas medis saling menatap lega. Karjono terisak, namun kali ini disertai rasa syukur yang meluap-luap. Senyum yang mengejutkan. Setelah beberapa menit menegangkan, tubuh Ibu Rasinah mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Napasnya yang tadi terputus-putus kini perlahan menjadi lebih teratur. Karjono yang tadi tak berhenti gemetar akhirnya bisa menarik napas meskipun masih diselimuti kecemasan. Ia duduk di samping ibunya, kedua tangannya masih menggenggam tangan Ibu Rasinah seolah takut kehilangan lagi. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika Ibu Rasinah membuka matanya perlahan, lalu tersenyum. Senyum yang begitu tenang, begitu damai, seolah rasa sakit barusan hanyalah angin sepoi di antara riuhnya jamaah. Petugas medis yang memeriksanya bahkan sempat terdiam. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang lansia yang hampir pingsan total bisa tersenyum setenang itu. Karjono mendekat, wajahnya masih basah oleh air mata yang belum benar-benar kering. "Bu, kenapa ibu senyum? Ibu barusan hampir." Suaranya patah. Tetapi Ibu Rasinah mengangkat jemarinya lemah lembut, menyentuh tangan Karjono. "Nak, ibu merasakan sesuatu. Seperti Allah memeluk ibu. Jadi ibu tidak takut." Kalimat itu menembus hati Karjono seperti cahaya yang menghangatkan. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata. Bagaimana mungkin seseorang yang nyaris kehilangan kesadaran merasa begitu damai? Namun, ia tahu ibunya bukan orang biasa. Seumur hidup, ia menyaksikan bagaimana ibunya selalu menerima takdir dengan lapang, apapun bentuknya. Ibu Rasinah lalu menatap langit-langit ruangan, bibirnya bergerak lirih melafalkan doa. "Ya Allah, terima kasih. Engkau masih beri hamba kesempatan." Air mata menetes dari sudut matanya bukan karena takut mati, tetapi karena rasa syukur yang meluap-luap. Syukur karena ia sempat berada begitu dekat dengan Ka'bah saat ujian itu datang. Karjono menunduk, menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Bu, kalau ibu merasa terlalu berat, kita bisa pulang. Kita bisa selesai nanti kalau ibu sudah sehat." Tapi Ibu Rasinah justru tersenyum lagi, senyum yang sama lembutnya seperti sebelumnya. "Karjono, ibu tidak datang sejauh ini untuk menyerah." Saat itu, dokter masuk dan berkata bahwa kondisi Ibu Rasinah mulai stabil. Ia masih butuh waktu beristirahat, namun bahaya sudah lewat. Mendengar itu, Karjono hampir roboh karena lega yang begitu besar. Tetapi Ibu Rasinah hanya menutup mata sambil berbisik, "Alhamdulillah, Allah masih beri ibu waktu." Senyum itu tetap berada di wajahnya, seperti cahaya kecil yang menolak padam. Hikmah besar di balik kejadian. Setelah kondisi Ibu Rasinah membaik, Karjono membantu memindahkannya ke ruang istirahat khusus jamaah yang membutuhkan perawatan. Meski masih lemah, Ibu Rasinah terlihat tenang. Karjono duduk di sampingnya, masih dilanda rasa takut yang mengendap sejak kejadian tadi. Ia menatap ibunya dengan fokus penuh, memastikan setiap hembusan napasnya berjalan stabil. Setelah beberapa menit hening, Ibu Rasinah membuka mata dan menatap Karjono lembut. "Nah, ibu ingin bilang sesuatu." Karjono bergeser mendekat, takut melewatkan satu pun kata. "Ujian tadi, bukan hukuman, nak. Itu cara Allah mengingatkan bahwa setiap ibadah yang besar, selalu diberi cobaan yang besar pula." Karjono menunduk,
Kata-kata itu terasa menamparnya pelan. Ia teringat bagaimana ia sempat ragu, bahkan sempat ingin menghentikan tawaf. Tapi Bu, Karjono takut kehilangan ibu, ujarnya lirih. Ibu Rasinah tersenyum tipis. Kamu tidak salah, Nak. Karena rasa takut itu berasal dari cinta. Tapi ingat, kita tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, ibu sudah tua, kekuatan ibu tidak seperti dulu. Namun cita-cita ibu tetap sama, ingin merasakan manisnya ibadah, walau hanya sedikit. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena kesedihan melainkan rasa syukur yang begitu tulus. Karjono menatapnya, hatinya meleleh oleh keteguhan itu. Dan ingat, Nak, kadang Allah menguji kita bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperlihatkan betapa kuatnya hati kita kalau kita bersandar kepadanya, ucap Ibu Rasinah. Karjono menarik napas panjang, merasa seperti baru saja diberi pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia dapat dimanapun. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Bu, Karjono janji tidak akan lagi meremehkan kekuatan hati ibu. Ibu Rasinah tersenyum, kali ini lebih lebar. Bukan soal kuat atau lemah, Nak, tapi soal yakin. Kalau kita yakin pada Allah, maka langkah sekecil apapun akan jadi ibadah besar. Di ruangan hening itu, Karjono merasa seperti menemukan makna baru dari perjalanan mereka. Ini bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi perjalanan hati. Perjalanan yang mengajarinya bahwa cinta, pengorbanan, dan keteguhan seorang ibu bisa mengalahkan rasa sakit dan ketakutan apapun. Ia menatap ibunya sambil berbisik, Bu, terima kasih sudah ajari Karjono arti berserah. Keesokan paginya, setelah kondisi Ibu Rasinah benar-benar stabil, Karjono mendorong kursi rodanya kembali menuju Masjidil Haram. Udara subuh terasa lebih dingin dan lebih jernih, seolah menyambut langkah mereka. Ibu Rasinah mengenakan mukena putih sederhana, wajahnya tampak lebih segar meski tubuhnya masih lemah. Namun sorot matanya itu kembali menyala. Ketika Ka'bah kembali terlihat, air mata Ibu Rasinah langsung mengalir. Kali ini bukan tangis terkejut seperti sebelumnya, tetapi tangis penuh syukur. Karjono, Allah beri ibu kesempatan lagi, katanya dengan suara bergetar. Karjono hanya mengangguk sambil menahan air mata. Baginya, ini bukan hanya kesempatan, tetapi keajaiban. Mereka memulai tawaf lagi, perlahan, mengikuti arus jamaah yang masih padat meski waktu masih pagi. Karjono berjalan dengan penuh kehati-hatian, sementara Ibu Rasinah membaca zikir dengan suara sangat pelan, tapi setiap kata yang keluar terasa syarat makna. Seakan setiap putaran adalah ungkapan terima kasih atas kesempatan hidup yang baru ia terima. Ketika mereka menyelesaikan putaran terakhir, Ibu Rasinah menutup matanya, menengadahkan wajah ke langit, dan menghembuskan napas panjang. Ya Allah, Engkau jawab doa yang hamba simpan seumur hidup. Terima kasih. Nadanya begitu tenang, begitu ringan, membuat beberapa jamaah di sekitar ikut terharu melihat keikhlasan seorang ibu yang telah melewati ujian berat. Karjono berlutut di samping kursi rodanya, memegang tangan ibunya. Bu, Karjono bangga sekali sama ibu. Ibu lebih kuat daripada siapapun yang Karjono kenal. Ibu Rasinah menatap anaknya dengan senyum lembut. Bukan soal kuat atau tidak, Nak. Ibu hanya ingin pulang ke Allah dengan membawa sesuatu, walau hanya sedikit. Ia lalu menatap Ka'bah lama sekali, seolah ingin merekam setiap detiknya dalam hati. Jika suatu hari Allah ingin menjemput ibu tidak akan takut lagi, katanya pelan. Karena ibu sudah menginjak rumahnya, dan itu cukup. Karjono tidak bisa menahan air mata saat mendengar itu. Ucapan itu terlalu dalam, terlalu jujur. Di tengah hiruk-pikuk jamaah, Karjono memeluk ibunya dari samping, penuh kasih dan rasa syukur. Ia berbisik, Bu, Karjono akan selalu ingat ini. Ibu ajari Karjono apa arti berserah, arti sabar, arti cinta. Ibu Rasinah tersenyum tipis, lalu membalas pelan, itu semua dari Allah, Nak. Bukan dari ibu. Dan di sanalah, di bawah bayang Ka'bah yang agung, perjalanan mereka berakhir dengan hati yang lebih lapang. Bukan hanya tawaf yang selesai tetapi juga perjalanan panjang penuh kerinduan, ujian, dan harapan yang tak pernah padam. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah menuju Allah, sekecil apapun, selalu dihargai, dan bahwa Dia tak pernah menutup pintu bagi hamba yang datang dengan hati yang tulus.